Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 21 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri pasukan Rusia menetralkan 95 unit artileri Ukraina di posisi tembakan, termasuk tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 107 area digempur. Selain itu, 3 stasiun radar anti-baterai ANTPK-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Sandrigolovo, Republik Rakyat Donetsk, Orekhov, wilayah Zaporozhye, dan Belozerka, wilayah Kherson. Jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina dalam operasi udara ke udara di dekat Nikanorovka, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 31 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Tokarevka, wilayah Kharkov, Krasnorechenskoye, Chervonopopovka, Novovodianoye, Kremenaya, Ploshchanka, dan Voyevodka, Rubeznoye, Baranikovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 3 peluncur roket ganda HIMARS dicegat. Igor Konasenkov melansir secara total 403 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 223 helikopter, 3.502 kendaraan udara tak berawak dihancurkan, termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.363 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.070 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.403 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.039 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan Rusia kehilangan 960 prajurit dalam satu hari. Secara total, Kremlin kehilangan 166.570 prajurit selama konflik, termasuk 3.552 tank, 6.879 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Kiev. Zelensky menyebut Jepang mitra strategis selama ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!